Karena di bulan Maga ini adalah salah satu bulan yang istimewa, yang penting, yang berhubungan dengan kehidupan guru agung kita. Maga sendiri adalah penanggalan dari India kuno. Maga Puja berarti puja yang berhubungan dengan bulan Maga. Sebenarnya peristiwa penting apa saja sih yang terjadi di bulan Maga tersebut? Sebagian besar Bapak Ibu sudah tahu, karena tadi kita sudah bersama-sama membacakan, ya. Tapi ada beberapa hal juga yang perlu saya sampaikan. Di bulan Maga ini, Bapak Ibu, sebelum masuk ke dalam perhimpunan besar yang berciri 4, di bulan Maga sekitar sore hari, ya, Guru Agung berada di Gijakuta. Gija sendiri adalah nama lain dari burung nasar. Kuta puncak. Jadi Gijakuta puncak burung nasar. Kalau Bapak Ibu pernah Dhamma Yatra ke India, Bapak Ibu perhatikan Gijakuta puncak burung nasar itu puncaknya seperti burung nasar bentuknya, bukitnya itu. Nah, di sore hari lebih kurang Guru Agung berada di sebuah goa di puncak burung nasar tersebut, bertemu dengan seorang petapa pengelana atau pengembara yang bernama Diganaka. Diga pedang, naka kuku. Jadi secara terjemahan Diganaka, petapa yang memiliki kuku panjang. Ya. Jadi di sore hari tersebut Guru Agung bertemu dengan petapa pengelana bernama Diganaka. Di saat itu pula yang Arya Bhattasariputa dan yang Arya Bhattemoggallana juga berada di situ mendampingi Guru Agung. Ya. Nah, di saat Guru Agung bertemu dengan petapa Diganaka, Guru Agung menyampaikan ajaran beserta 3 pelindungan. Akhirnya petapa pengelana bernama Diganaka ini berhasil mencapai tingkat kesucian. Ya. Dan sutanya bernama Diganaka Sutta. Nah, singkat cerita, setelah itu Guru Agung turun dari puncak burung nasar tersebut, dari Gijakuta tersebut, menuju Wihara Weluwana Arama. Ya, jadi menjelang senja, ya, ketika Guru Agung berada di Weluwana Arama, pada saat itulah di bulan purnama, di bulan Maga tersebut, terjadi peristiwa yang sangat luar biasa. Perhimpunan besar yang berciri 4 yang biasa kita dengar dengan Caturangga Sanipata. Yang tadi juga kita bersama-sama sudah bacakan. Ya. Yang pertama, berkumpulnya 1250 biku Kinasawa. Kinasawa ini apa, Bante? Manusia yang sudah menghancurkan atau memotong asawa, kotoran batin yang sifatnya menghanyutkan. Jadi ada 3 asawa, kama asawa, bawa asawa, dan awija asawa. Nama lainnya arahat. Ya, nah, jadi
1250 biku ini semuanya arahat yang sudah terbebas dari asawa, pengotor batin. Ya. Dan 1250 biku ini bukan sekedar arahat biasa, tetapi arahat yang memiliki calabinya, 6 pengetahuan luhur. Ya. 6 pengetahuan luhur itu apa saja, Bante? Nah, saya coba cari di sutanya di Anguttara Nikaya. Yang pertama, ide wida, kemampuan secara jasmani, bisa menghilang, ya, bisa tembus tembok, bukan sulap loh ya, ini beneran, ya, bisa menembus bumi, ya, jadi ide wida. Yang kedua, dibasota, telinga dewa, bisa mendengar yang jauh maupun yang dekat, baik alam bahagia maupun alam menderita. Yang ketiga, ceto paria nyana, bisa membaca pikiran. Ya, oh ini Romo lagi sedang apa misalkan, ketahuan. Pikirannya lagi mikirin apa, mikirin rumah, mikirin keluarga misalkan. Tahu. Ya. Dan yang keempat, pube niwasa nusati, jadi pengingat keberadaan lampau. Bisa mengingat kehidupan-kehidupan lampau. Bukan hanya satu kehidupan. Banyak kehidupan pun bisa. Seberapapun dia mau. Ya. Dan yang kelima, dibacaku mata dewa. Yang terakhir, asawak hayanyana, pengetahuan mengenai penghancuran pengotor batin. Nah, ini 6 kemampuan atau 6 pengetahuan luhur yang dimiliki oleh 1250 biku kinasawa tersebut. Ya, jadi bukan biku biasa. Biku hebat. Semuanya hebat dalam artian memiliki kemampuan batin. Ya. 1250 biku ini siapa saja, Bante? Nah, dikatakan ada 5 kelompok. Kalau bisa dipecah menjadi 5 kelompok. 3 kelompok ini 3 bersaudara. Kasapa bersaudara. Urowela Kasapa, ya, terus Nadi Kasapa, Gaya Kasapa. Ini 3 bersaudara. 3 bersaudara ini memiliki murid sebanyak 1000. Nah, sedangkan Kasapa bersaudara ini sebelum mengenal Dhamma, dia adalah petapa pemuja api. Ya. Jadi di zaman Guru Agung, Bapak Ibu, banyak guru-guru yang hebat-hebat yang terkenal, tapi dalam tanda kutip guru pandangan salah. Ya. Nah, kelompok kedua adalah yang Arya Bhante Sariputta dan Arya Bhante Moggallana. Kedua ini memiliki 250 murid. Nah, jadi kurang lebih di total semua 1250 biku. Ya, nah ini yang pertama. Yang kedua, biku tersebut semuanya ditahbiskan oleh Guru Agung sendiri. Ya, biku tersebut semuanya ditahbiskan oleh Guru Agung sendiri dengan cara ehi biku upasampada. Mari para biku, ya, Dhamma telah sempurna dibabarkan. Jalani kehidupan suci untuk padamnya duka, untuk padamnya penderitaan. Ehi biku upasampada. Biku tersebut langsung ditahbiskan atau diupasampada oleh Guru Agung sendiri. Dan ini tidak semua biku di zaman Guru Agung yang bisa langsung ditahbiskan oleh Guru Agung. Bahkan menurut cerita,
kalau Guru Agung mengatakan ehi biku upasampada, yang sebelumnya petapa tersebut masih punya rambut, masih berpakaian biasa. Ketika Guru Agung mengatakan ehi biku upasampada, konon menurut cerita, ya, rambut biku tersebut langsung sudah habis, rambutnya langsung terpotong, dan memiliki jubah serta beserta perlengkapannya patak juga langsung ada. Unik ya, ketika disampaikan ehi biku upasampada, yang tadinya belum seperti biku, masih berambut, masih pakaian biasa, ya, saat itu juga langsung berubah, ya. Ini yang kedua, ya, biku tersebut langsung ditahbiskan oleh Guru Agung sendiri. Dan yang ketiga, para biku tersebut, 1250 biku tersebut, kinasawa semua ini, datangnya tidak diundang. Ya, datangnya tidak diundang. Jadi begitu saja langsung berkumpul di Weluwana Arama, ya, di bulan Maga tersebut. Tidak ada undangan. Nah, Bapak Ibu, apakah peristiwa ini terjadi di zaman Buddha Gotama saja? Nah, ternyata ketika saya coba mencari, di zaman Buddha-Buddha sebelumnya, peristiwa ini juga pernah terjadi. Nah, tetapi di zaman Buddha Gotama terjadinya hanya satu kali. Caturangga Sanipata ini, perhimpunan besar yang berdiri 4 ini, hanya terjadi satu kali. Tetapi di zaman sama Sang Buddha sebelumnya, ada yang terjadi 3 kali, ada yang terjadi 1 kali. Ya, di dalam Mahapadana Sutta di Ganikaya dikatakan di zaman sama Sang Buddha Wipasi itu terjadi 3 kali pertemuan. Ya, pertemuan yang pertama di zaman Buddha Wipasi itu, Bapak Ibu, rata-rata umur manusia itu 80.000 tahun. Kok bisa, Bante? Sepertinya nggak masuk akal. Memang itulah 80.000 tahun umur rata-rata manusia. Ya. Yang pertama, terjadinya berkumpulnya 6.800.000 biku di zaman Buddha Wipasi. Kejadian yang kedua, 100.000. Kejadian yang ketiga, 80.000 biku arahat berkumpul. Nah, jadi tidak hanya di zaman Buddha Gotama saja, di zaman sama Sang Buddha sebelumnya juga pernah terjadi. Ya, jadi di zaman Buddha Wipasi ada 3 kali kejadian. Di zaman Buddha Siki ini juga terjadi 3 kali. Tetapi di zaman Buddha Siki, rata-rata umur manusia itu 70.000 tahun. Lebih rendah standar hidup manusia pada masa itu. Nah, kejadian yang pertama, 100.000 biku berkumpul di zaman Buddha Siki. Kejadian yang kedua, 80.000 biku. Dan kejadian yang ketiga, 70.000 biku. Ya. Terus, sama Sang Buddha selanjutnya, sama Sang Buddha Wesabu. Ya. Ini terjadi 3 kali pertemuan juga, Bapak Ibu. Ya, pertemuan yang pertama 80.000 biku, pertemuan yang kedua 70.000 biku, pertemuan yang ketiga 60.000 biku. Banyak sekali ya bikunya yang berkumpul. Ya, kalah di zaman Buddha Gotama cuma 1.250 biku. Ya.
Buddha selanjutnya, ya, Buddha yang keempat, Buddha atau sama-sama Buddha kaku sanda. Nah ini terjadi cuma satu kali. Ya, umur rata-rata manusia itu 40.000 tahun. Ya, kejadian yang pertama itu berkumpulnya 40.000 biku. Buddha kaku sanda ini Badakapa sama Sang Buddha kita. Ada 5 sama Sang Buddha kan? Nah, jadi dari kaku sanda, yang kedua atau sama Sang Buddha atau Buddha Kona Gamana. Ini juga satu kali pertemuan. Jumlah bikunya cuma 30.000 biku. Umur rata-rata manusia 30.000 tahun. Nah yang terakhir, sebelum Buddha Gautama yaitu sama Sang Buddha Kasapa, itu umur rata-rata manusia 20.000 tahun, biku yang berkumpul 20.000 biku. Ya, di zaman Buddha Gautama 1.250 biku. Kelak nanti di zaman Buddha Metteyya juga sama, tapi belum tahu berapa biku yang berkumpul. Ya, nah jadi peristiwanya terjadi tidak hanya di zaman Buddha Gautama saja, tapi di zaman Buddha-Buddha sebelumnya juga pernah terjadi. Ya, nah peristiwa yang keempat, yang terakhir, Guru Agung ya atau sama Sang Buddha membabarkan Owada Patimokkha. Kenapa Owada Patimokkha, Bante? Karena 20 tahun pertama ya pada waktu itu belum ada Patimokkha. Ana Patimokkha itu belum ada. Patimokkha sila 227 sila itu belum ada. Cukup Guru Agung 20 tahun pertama masa wasa Guru Agung itu hanya membabarkan Owada Patimokkha. Nasihat peraturan perilaku para biku. Ya. Yang terdiri dari 3 bait syair. Ya. Bapak Ibu mungkin sudah pernah dengar ya, tidak ada salahnya saya baca ulang. Kanti paramang tapo titikha, nibanang paramang wadanti Buddha, nahi pabajito parupagati, samanohoti parang wihetayanto. Ini bait yang pertama. Bait yang kedua yang tadi saya sampaikan di awal sebelum membabarkan Dhammadesana. Sabapa pasa akaranang kusalasu pasampada sacita paryodapanang etang buddhana sasanang. Bait yang ketiga, anupawado anupagato patimokhe cak sangwaro matan yuta cak batasming pantan cak sayana sanang adicite cak ayogo etang buddhana sasananti. Nah ini 3 bait yang disampaikan oleh Guru Agung kepada 1.250 biku. Cukup Owada Patimokkha ini saja. Kenapa Bante gak panjang-panjang? Karena bikunya sudah arahat. Bikunya sudah terbebas dari asawa, dari pengotor batin. Gak perlu panjang-panjang nasihatnya. Ya. Cukup 3 bait ini saja. Ya. Ya. Isinya apa berarti artinya? Kesabaran, ketabahan adalah cara melatih batin yang terbaik. Ya. Para Buddha bersabda, nibbana adalah yang tertinggi, bukan surga yang tertinggi. Ya, jadi umat Buddha tujuan utamanya merealisasi nibbana, bukan lahir di alam surga. Alam surga hanya bonus saja. Ya, bukan tujuannya untuk di alam surga, tapi merealisasi nibbana. Seseorang yang melukai orang lain, menyakiti orang lain, bukanlah seorang petapa, bukanlah seorang samana. Nah, ini bait yang pertama. Ya, yang disampaikan oleh Guru Agung kepada 1.250 biku Kinasawa. Bait yang kedua, tidak berbuat segala keburukan, mengembangkan kebajikan, menyucikan pikiran sendiri.
Ini adalah ajaran para Buddha. Bait yang ketiga, tidak menghujat, tidak menyakiti, terkendali dalam tata susila, tahu ukuran dalam hal makan, hidup di tempat yang tenang, berusaha mengembangkan pikiran luhur. Ini adalah ajaran para Buddha. Inilah yang disampaikan oleh Guru Agung kepada 1250 biku Kinasawa. Nah, terus pertanyaannya, Bante, untuk rumah tangga, apa yang bisa diterapkan dari Owada Patimokkha ini? Kan tadi Bante sampaikan, Owada Patimokkha ini disampaikan oleh Guru Agung kepada para biku, arahat lagi Bante. Tidak ada pengotor batin, sudah terbebas dari asawa, sudah terbebas dari nafsu kesenangan indrawi, sudah terbebas dari kelahiran kembali, sudah terbebas dari kebodohan batin. Ya. Nah, terus bagi perumah tangga, apa yang bisa diterapkan? Seperti yang tadi saya sampaikan, tidak melakukan segala keburukan, mengembangkan kebajikan. Pegangannya apa Bante? Tidak melakukan segala keburukan. Ini kan umum, luas. Ya, mengembangkan kebajikan. Kebajikan yang seperti apa yang perlu dikembangkan? Kalau dilihat secara kalimat memang luas, tapi saya bisa kasih referensi pegangan yang Bapak Ibu bisa terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Tidak melakukan segala keburukan, mengembangkan kebajikan. Saya kutip di dalam Salayaka Sutta, bagian dari Majjhima Nikaya. Ya, di sutta tersebut, Guru Agung pernah ditanya oleh seorang Brahmana. Ya, Brahmana ini bertanya kepada Guru Agung karena Brahmana ini melihat kehidupan di sekitar di mana Brahmana tersebut hidup, ya. Kenapa ada manusia yang hidupnya di dunia ini kok menderita, ya, bahkan mendengar ketika tubuhnya lapuk, ketika tubuhnya hancur, terlahir lagi di alam menderita. Tapi di sisi lain, ada manusia yang hidupnya bahagia. Bahkan sampai tubuhnya lapuk, tubuhnya hancur, terlahir lagi di alam yang baik. Perbuatan-perbuatan apa yang mengkondisikan manusia itu hidupnya menderita dan manusia itu hidupnya bahagia? Nah, pertanyaan ini yang ditanyakan oleh Brahmana di Salayaka Sutta tersebut kepada Guru Agung. Nah, Guru Agung menjawab, perbuatan yang tidak sesuai dengan Dhamma, yang membawa seseorang hidup yang menderita. Dan perbuatan yang sesuai dengan Dhamma, yang membawa seseorang atau makhluk hidup khususnya manusia terlahir di alam baik. Kalau terlahir sebagai manusia, terlahir dalam kehidupan yang bahagia. Kalau dia meninggal, terlahir lagi di alam bahagia. Nah, perbuatan yang sesuai dengan Dhamma dan perbuatan yang tidak sesuai dengan Dhamma, yang seperti apa? Ada 3 pintu. Pintu pertama, pintu lewat pikiran. Pikiran yang didasari oleh pandangan salah, ini yang pertama. Kalau pikirannya didasari oleh pandangan salah, berarti ini perbuatan yang tidak sesuai dengan Dhamma lewat pintu pikiran. Pandangan salah yang seperti apa, Bante? Tidak percaya ketika melakukan perbuatan, baik maupun yang tidak baik, akibatnya nggak ada. Tidak percaya ada kehidupan selanjutnya. Dia berpikiran hidup hanya satu kali, setelah kematian tidak ada kehidupan lagi.
Ya. Tidak meyakini, tidak percaya bahwa ada petapa Brahmana yang bisa terbebas dari penderitaan. Ya, singkat cerita, pandangan salah terhadap hukum sebab akibat. Nah, ini pikiran yang didasari oleh pandangan salah. Ini yang pertama. Yang jangan dilakukan. Yang kedua, pikiran yang didasari oleh ketamakan, keserakahan, iri hati. Yang ketiga, pikiran yang didasari oleh kebencian, niat jahat. Ya. Ini perbuatan pertama lewat pikiran. Perbuatan kedua lewat pintu ucapan. Ya. Berkata bohong, berkata kasar, berkata mengadu domba, dan berkata omong kosong atau gosip. Ya. Ini pintu kedua lewat ucapan yang jangan dilakukan. Ya. Pintu ketiga lewat badan jasmani, lewat perilaku apa Bante? Tidak menghilangkan kehidupan makhluk hidup lainnya. Ya, termasuk menyakiti kehidupan makhluk hidup lainnya juga jangan. Ya. Yang kedua, tidak mengambil barang yang tidak diberikan. Dan yang ketiga, tidak melakukan tindakan asusila. Ya. Nah, ini 3 perbuatan lewat badan jasmani. Jadi ada 10 Bapak Ibu. Ya. Pikiran, pintu pikiran ada 3, pintu ucapan ada 4, pintu perilaku badan jasmani ada 3. Total 10. Nah, 10 perbuatan inilah yang bisa Bapak Ibu jadi pegangan dalam kehidupan sehari-hari, dalam tidak melakukan segala keburukan dan mengembangkan kebajikan. Ya, jadi kalau yang buruk bagaimana Bante? Berarti Bapak Ibu pikirannya dilandasi oleh pandangan salah. Berarti ini yang buruk, yang tidak baik, yang tidak sesuai dengan dhamma. Pikirannya diisi dengan ketamakan, keserakahan, iri hati. Yang ketiga, pikirannya diisi dengan atau didasari dengan keserakahan, kebencian, ya, niat jahat, ya. Berarti ini yang tidak baik. Yang baik bagaimana Bapak? Dibalik pandangan benar. Ya, berarti tidak serakah, tidak tamak, tidak ada niat jahat, tidak ada kebencian. Ya. Begitu pula dengan lewat ucapan. Tidak berkata bohong, tidak berkata kasar, tidak mengadu domba, fitnah, tidak omong kosong atau gosip. Ini yang baik, ya. Lewat perilaku jasmani, tidak melakukan menyakiti makhluk hidup lainnya, tidak melakukan pembunuhan atau menghilangkan kehidupan makhluk hidup lainnya. Dan yang kedua, tidak mengambil barang yang tidak diberikan. Dan yang ketiga, tidak melakukan tindakan asusila. Inilah 10 perbuatan yang kusala dan akusala. Yang akusala dihindari, jangan dilakukan. Yang kusala dikembangkan. Ini pegangan yang Bapak Ibu bisa terapkan dalam kehidupan sehari-hari sebagai perumah tangga. Tidak melakukan segala keburukan, mengembangkan kebajikan. 10 perbuatan baik ini. Ya. Dan yang terakhir, menyucikan pikiran sendiri. Yaitu melakukan pengembangan batin. Pikiran tidak akan bersih kalau tidak batinnya tidak dikembangkan. Dikembangkannya bagaimana Bante? Dikembangkan
untuk dimunculkan nilai-nilai luhurnya, nilai-nilai yang baiknya. Jadi pikiran akan bersih kalau Bapak Ibu melakukan pengembangan batin atau yang dikenal dengan meditasi. Ya, meditasi yang bagaimana Bante? Bisa samatha bawana, bisa vipassana bawana. Dua-duanya harus berjalan beriringan. Ya. Samatha dipraktekkan, vipassana pun dipraktekkan. Ya, inilah 3 hal yang Bapak Ibu bisa terapkan dalam kehidupan sehari-hari sebagai perumah tangga. Ya, tidak melakukan segala keburukan, berarti yang akusala jangan dilakukan. Yang terdapat di dalam Salayaka Sutta tadi, 10 perbuatan yang tidak bermanfaat. Mengembangkan kebajikan, 10 perbuatan yang kusala, yang kebalikan dari akusala tadi. Menyucikan pikiran sendiri, yaitu melakukan pengembangan batin atau meditasi. Nah ini yang bisa Bapak Ibu terapkan sebagai perumah tangga dalam kehidupan sehari-hari. Ya, yang terdapat di dalam Owada Patimokkha bait kedua. Ya, hanya salah satu saja. Banyak referensi. Ya, tidak melakukan segala keburukan itu banyak referensi. Salah satu yang Bapak Ibu bisa jadi pegangan yang terdapat di dalam Salayaka Sutta. Mengembangkan kebajikan itu juga hanya salah satu referensi yang terdapat di dalam Salayaka Sutta. 10 kusala kamapata. Nah, sedangkan menyucikan pikiran sendiri, ya, yaitu melakukan pengembangan batin atau cita bawana atau meditasi. Nah, ini 3 hal yang bisa Bapak Ibu terapkan dalam kehidupan sehari-hari yang terdapat di bait kedua di dalam Owada Patimokkha. Ya, semoga apa yang saya sampaikan pada siang hari ini bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu semua. Selamat memperingati Magha Puja 2569 Buddhist Era tahun 2026. Semoga kita semua bisa maju di dalam Dhamma. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadhu, sadhu, sadhu. Terima kasih kepada Bhikkhu Ratanawiro atas Dhamma desananya. Selanjutnya kita akan melakukan penyerahan amisadana yang dirangkai dengan pelimpahan jasa. Penyerahan akan dilakukan dari bagian laki-laki paling depan, dilanjutkan ke belakang, lalu dilanjutkan di sayap kanan. Setelah itu dilanjutkan dari bagian perempuan paling depan dan dilanjutkan ke bagian paling belakang. Mohon bantuan Bapak Ibu untuk melakukan penyerahan amisadana dengan tertib dan mengikuti arahan dari panitia. Mohon bantuan juga kepada para panitia agar dapat membantu mengarahkan penyerahan amisadana. Ada Jiman.
yang penuh kasih sayang, namamu yang agung, namamu yang mulia, tinggikan namamu, kemuliaan di dalam namamu, pelita kehidupan. Ku yakinkan segalanya di setiap langkahku, jalan tengah menuju kenibanan. Terpujilah Dia yang sempurna, di dalamnya ku temukan kedamaian. Hanya Dia, hanya kepadanya yang dapat memberikan segala jawaban. Kemuliaan di dalam namamu, pelita kehidupan. Ku yakinkan segalanya di setiap langkahku, jalan tengah menuju kenibanan. Terpujilah Dia yang sempurna, di dalamnya ku temukan kedamaian. Hanya Dia, hanya kepadanya yang dapat memberikan segala jawaban. Terpujilah Dia yang sempurna, di dalamnya ku temukan kedamaian. Dia, hanya kepadanya yang dapat memberikan segala jawaban. Mohon bantuan kepada para umat untuk berhati-hati dalam melangkah agar tidak melangkahi parita. Terima kasih. Sadarlah manusia, teman yang benar bahagia. Biarkan
cinta kasih pada sesama agar bahagia dunia. Terkadang hati kita terpana menatap bintang dunia. Terkadang suara hati meronta, rasakan rasanya dunia. Cinta satukan rasa pada pancarkan kasih pada sesama bahagialah semesta. Diri dari amarah di hati agar seluruh alam berseri menyambut indahnya dunia ini. Hati kita terpana menatap bintang dunia. Terkadang suara hati pun meronta, rasakan rasanya dunia. Satukan rasa pada pancarkan kasih pada sesama bahagialah semesta. Jauhkan diri dari amarah di hati agar seluruh alam berseri menyambut indahnya dunia ini. Sudah minta jadi pagi. Hah? Jadi? Tahu dia? Sendiri di keheningan malam, coba renungi tentang arti hidup ini. Begitu banyak yang tak pernah ku mengerti, lelah kaki melangkah, jenuh menghimpit jiwa. Begitu banyak tanya di hati ini, namun tak pernah temui jawab yang pasti. Masihkah ada di hati kita kejujuran dan ketulusan? Mengapa kita harus berdusta pada diri sendiri? Mengapa kita merasa bangga
merasakan kebodohan sendiri, seakan saja kita rela terikat oleh tanda. Banyak yang tak pernah ku mengerti, lelah kaki melangkah, jenuh menghimpit jiwa. Begitu banyak tanya di hati ini, namun tak pernah ku temui jawab yang pasti. Masihkah ada di hati kita kejujuran dan ketulusan? Mengapa kita harus berdusta pada diri sendiri? Mengapa kita merasa bangga akan kebodohan sendiri, seakan saja kita rela terikat oleh tanda? Masihkah ada di hati kita kejujuran dan ketulusan? Mengapa kita harus berdusta pada diri sendiri? Mengapa kita merasa bangga akan kebodohan sendiri, seakan saja kita rela terikat oleh tanda? Saja kita rela terikat oleh tanda. Bentar, sepanjang bentar apa? Bersiap. Bersiap-siap kepada lisan para ibu untuk melakukan penyerahan amisa dana. Tes. Maha Agung, Dia Maha Sempurna, Dia yang guru junjungan kita, menumpukan ibadah. Maha suci, Maha bijaksana, Dialah lentera dunia, Dialah sang penggawa. Mari kita mengikuti zamannya, jadikanlah lentera di hati, jauhkanlah dari segala benci.
pastilah kan bahagia di bumi. Maha aku, Dia Maha sempurna, Dia guru junjungan kita, penuntun keimanan. Maha suci, Dia Maha bijaksana, Dialah lentera dunia, Dialah sang penggawan. Mari kita mengikuti zamannya, jadikanlah lentera di hati, jauhkanlah dari segala benci, pastilah kan bahagia di bumi. Sadarkanlah hidup ini tiada kekal adanya, keindahan kemewahan pastilah kan sirna. Mari kita mengikuti zamannya, jadikanlah lentera di hati, jauhkanlah dari segala benci, pastilah kan bahagia di bumi. Mari kita mengikuti zamannya, jadikanlah lentera di hati, jauhkanlah dari segala benci, pastilah kan bahagia di bumi. Mari kita mengikuti zamannya, jadikanlah lentera di hati, jauhkanlah dari segala benci, pastilah kan bahagia di bumi, pastilah kan bahagia di bumi, pastilah kan bahagia di bumi. Diingatkan kembali kepada para umat untuk berhati-hati dalam melangkah agar tidak melangkahi parita. Terima kasih.
Kami habis belum? Baru masih panjang. Tekat mau dulu. Banyak yang dia rawai. Lagu-lagu sini. Iya, jangan main-main. Siap. Dalam hidup ini tiada yang abadi, maka jangan tinggi terlebih lupa diri. Dalam hidup ini kemenangan tak pasti, lebih baik mawas diri hadapi problema hidup ini. Jangan putus asa, jangan gampang menyerah, walau seribu bala mendera hidup kita. Takkan pernah goyah tekad siswa sang muda menghadapi dunia, berpegang pada nama. Dalam hidup ini tiada yang abadi, maka jangan tinggi terlebih lupa diri. Dalam hidup ini kemenangan tak pasti, lebih baik mawas diri hadapi problema hidup ini. Jangan putus asa, jangan gampang menyerah, walau seribu bala mendera hidup kita. Takkan pernah goyah tekad siswa sang muda menghadapi dunia, berpegang pada nama. Jangan putus asa, jangan gampang menyerah, walau seribu bala mendera hidup kita. Takkan pernah goyah tekad siswa sang muda menghadapi dunia, berpegang pada nama. Ada satu guru yang kupuja, Guru Maha Agung serta bijaksana, yang telah memberikan ajaran mulia, membimbing semua makhluk dari
dari samsara. Ada satu guru yang kupuja, Sang Buddha guru yang maha sempurna. Ajarannya bagaikan pelita, penerang dari gelapnya dunia. Bersujudlah semua makhluk di hadapannya, karena cinta di Buddha tiada tara. Bergemalah nada kasih lewat namanya. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Ada satu guru yang kupuja, Guru Maha Agung serta bijaksana, yang telah memberikan ajaran mulia, membimbing semua makhluk dari samsara. Satu guru yang kupuja, Sang Buddha guru yang maha sempurna. Ajarannya bagaikan pelita, penerang dari gelapnya dunia. Bersujudlah semua makhluk di hadapannya, karena cinta si Buddha tiada tara. Bergemalah nada kasih lewat namanya. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Bersujudlah semua makhluk di hadapannya, karena cinta si Buddha tiada tara. Bergemalah nada kasih lewat namanya. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Ajar di tegar. Tahu. Biar Mi. Satu kali itu langsung tutup. Sedikit saja di depan. Sedikit saja di depan. Nanti malah hidupku kadang bahagia, kadang duka datang, menerpa jejak langkahku. Namun ku kan selalu sadari segala yang terjadi memang buah sendiri. Biar ku hapus keraguan, hapus kebimbangan yang
hentikan mimpi-mimpi karena berada di sini membuat hatiku tegar hadapi semua. Terima kasih kau telah tunjukkan aku gambarmu yang membuat tentram hatiku. Bukan selalu bersyukur dan ku kan tersenyum segala yang terjadi indah pada waktunya. Karena kau ada di sini membuat hatiku tegar hadapi semua. Terima kasih kau telah tunjukkan aku gambarmu yang membuat tentram hatiku. Bukan selalu bersyukur dan ku kan tersenyum segala yang terjadi indah pada waktunya. Takkan pernah untuk terus menggapai bahagia. Kau telah tunjukkan aku gambarmu yang membuat tentram hatiku. Bukan selalu bersyukur dan ku tersenyum segala yang terjadi indah segala yang terjadi indah pada waktunya.